Semua hubungan pasti pernah mengalami pertengkaran. Ada saatnya suara meninggi, nada bicara jadi kasar, dan masing-masing ingin didengar tanpa benar-benar mau mendengar. Tapi dari semua itu, masih ada yang diperjuangkan. Masih ada emosi yang menunjukkan bahwa hati mereka belum mati rasa. Masih ada usaha, walau dalam bentuk kemarahan. Namun ketika keduanya mulai memilih diam, disitulah hubungan mulai runtuh pelan-pelan. Tanpa suara, tanpa ledakan emosi, hanya hening yang menggantung di udara. Banyak orang berpikir pertengkaranlah yang merusak segalanya. Padahal, diam yang berkepanjangan jauh lebih mematikan. Ia tak tampak, tapi menghancurkan perlahan dari dalam. Ia seperti rayap yang menggerogoti fondasi rumah, tak terlihat, tapi tahu-tahu roboh. Diam membuat dua orang yang dulu begitu dekat jadi saling asing. Tak lagi saling bertanya, tak lagi saling memulai percakapan. Tak lagi ada sapaan kecil atau pelukan hangat yang dulu terasa biasa. Yang tersisa hanya rutinitas. Tinggal serumah, tapi seperti menumpang di hati yang sudah tak ramah. Nah, mereka makan di meja yang sama, tapi pikirannya entah kemana. Berpapasan setiap hari, tapi tak saling menyapa dengan tulus. Yang dulu bisa tertawa karena hal sepele, kini hanya saling diam meski dalam satu ruangan. Bukan karena tak lagi cinta, tapi karena sudah terlalu banyak luka yang tidak pernah dibicarakan. Nah, dan luka yang tidak dibicarakan akan berubah menjadi jarak. Jarak yang tak lagi bisa dijangkau, karena tak ada lagi yang mau beranjak lebih dulu. Semua merasa paling benar. Semua merasa paling lelah. Semua menunggu siapa yang akan mengalah lebih dulu. Tapi sayangnya, tidak ada yang benar-benar memulai. Tak ada yang mau mengulurkan tangan lebih dulu. Dan dari situlah semuanya mulai runtuh. Bukan karena mereka saling membenci, tapi karena terlalu sering membungkam isi hati. Karena terlalu sering berharap pasangan mengerti tanpa pernah mau berkata. Karena terlalu lama berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hingga akhirnya, yang dulu saling mencintai, jadi saling menyakiti lewat keheningan. Dan yang paling menyedihkan dari semua ini adalah mereka masih tinggal bersama, tapi tak lagi hidup bersama. Masih saling melihat, tapi tak lagi saling memandang dengan kasih. Masih saling mendengar, tapi tak lagi mendengarkan. Hanya dua orang yang saling diam, menyimpan letih dalam hati yang sudah nyaris mati. Mereka lupa bahwa keheningan bukanlah tanda damai. Kadang keheningan justru jadi bukti bahwa tak ada lagi yang ingin diperjuangkan. Bahwa hati sudah terlalu penuh, tapi tak tahu harus mulai dari mana untuk mengosongkannya. Dan pada akhirnya, mereka hanya menjalani hari demi hari dengan peran masing-masing. Menjadi suami, menjadi istri, tapi bukan lagi menjadi pasangan. Tak ada lagi obrolan sebelum tidur, tak ada lagi genggaman tangan saat berjalan bersama. Yang ada hanya tugas mengantar anak sekolah, membayar tagihan, menyiapkan makan malam. Semua berjalan seperti mesin. Tertata, rapi, tapi tak berjiwa. Dalam diam itu banyak prasangka tumbuh subur. Dia sudah tidak peduli lagi. Dia tidak mencintaiku seperti dulu. Untuk apa aku bicara toh dia tidak pernah mendengarkan? Dan di balik pikiran-pikiran itu, ego terus meninggi. Tak ada yang mau mengalah. Tak ada yang mau merendahkan hati untuk mengajak bicara lebih dulu. Semua merasa sudah cukup berkorban. Semua merasa sudah lelah menjadi satu-satunya yang berusaha. Hingga akhirnya, jarak itu semakin nyata. Bukan lagi jarak fisik, tapi jarak hati. Jarak yang membuat keduanya tak lagi saling mencari, tak lagi saling merindukan. Dan itu lebih berbahaya dari sekadar pertengkaran. Karena dia membuat segalanya menggantung tanpa arah, tanpa solusi, tanpa penyelesaian. Masalah-masalah kecil yang tak dibicarakan menumpuk seperti debu di sudut rumah. Tak terlihat, tapi suatu saat akan menyesakan. Dan ketika semuanya meledak seringkali sudah terlambat. Karena cinta tak mati dengan keras, cinta mati dalam sunyi. Dalam tidak adanya lagi percakapan. Dalam tidak adanya lagi perhatian-perhatian kecil. Cinta mati bukan karena satu luka besar, tapi karena luka kecil yang terus dibiarkan terbuka. Dan yang menyedihkan, banyak pasangan yang tidak sadar sedang menuju kehancuran. Mereka pikir diam itu bentuk kedewasaan. Padahal, diam itu bisa jadi tanda bahwa cinta sedang sekarat. Cinta butuh bicara. Cinta butuh dipelihara lewat kata, pelukan, dan saling memahami. Bukan dengan saling diam, saling menjauh, dan saling menunggu. Jika terus begitu, rumah tangga yang dulunya penuh tawa akan berubah menjadi tempat yang sunyi dan dingin. Saling berpapasan, tapi tidak lagi saling menoleh. Saling tidur di ranjang yang sama, tapi hati sudah tak lagi terikat. Dan pada akhirnya, hubungan pun tak benar-benar berakhir dengan perpisahan. Hubungan berakhir saat keduanya berhenti berusaha untuk saling menyapa, saling memahami, dan saling menjaga. Karena cinta tak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertutup oleh diam yang dibiarkan terlalu lama. Diam yang berkepanjangan itu, seperti dinding tinggi yang dibangun perlahan di antara dua hati. Semakin lama dinding itu semakin tebal dan sulit ditembus. Padahal, jika saja salah satu dari mereka mau membuka pintu,
Jika saja salah satu mau berkata jujur tentang rasa lelah dan kecewanya, mungkin semuanya bisa berubah. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka semakin tenggelam dalam kesunyian yang dipenuhi keraguan dan rasa sakit. Setiap malam yang seharusnya menjadi waktu untuk saling berbagi, menjadi waktu yang berat karena dipenuhi pikiran tentang apa yang salah, dan takut mengawali percakapan karena khawatir makin memperburuk keadaan. Padahal, dalam rumah tangga, percakapan bukan hanya soal kata-kata. Percakapan adalah jembatan untuk menyambung kembali hati yang retak. Bahkan jika ada amarah, kecewa, ataupun luka, semua itu bisa dihadapi bersama jika ada keberanian untuk membuka mulut. Tapi diam itu membuat luka membusuk dalam hati tanpa pernah diobati. Membuat rasa tidak percaya tumbuh perlahan, dan tanpa disadari, keinginan untuk menyerah semakin kuat. Di titik itu, tidak jarang satu atau kedua pasangan mulai mencari pelarian. Entah itu perhatian dari orang lain, atau sekadar mencari ruang bebas dari beban sunyi yang mencekik. Mereka yang dulu menjadi satu, kini malah merasa sendiri dalam kebersamaan. Mereka yang dulu selalu saling menjaga, kini malah saling menjauh. Padahal hal paling sederhana yang bisa menyelamatkan hubungan hanyalah keberanian untuk berkata, "Saya lelah, tapi saya masih ingin kita baik-baik saja." Atau bisa, "Maaf, saya bermadi, tapi saya ingin kita bicara." Tidak perlu menunggu pertengkaran hebat untuk sadar bahwa ada masalah. Tidak perlu menunggu perpisahan untuk mulai mengerti arti kehadiran satu sama lain. Karena yang membuat hubungan retak bukan pertengkaran, tapi diam yang berkepanjangan. Dan yang paling penting, ingatlah selalu, hubungan yang sehat bukan berarti tidak pernah bertengkar. Tapi berarti ada keberanian untuk kembali berbicara, ada usaha untuk terus memahami, dan ada hati yang selalu terbuka untuk memaafkan. Jangan biarkan diam menjadi alasan untuk berhenti berjuang. Karena cinta yang sejati selalu punya jalan untuk berbicara, meski hanya lewat bisikan hati yang paling dalam. Diam yang berkepanjangan juga seringkali membuat kita lupa pada hal-hal kecil yang dulu membangun cinta. Sapaan pagi, pelukan hangat saat pulang kerja, atau hanya sekadar bertanya tentang hari pasangan. Hal-hal sederhana itu kini terasa berat, seolah menjadi beban yang harus dipaksakan. Padahal justru dari hal-hal kecil itu, hubungan menjadi kuat dan tahan banting. Ketika hal kecil dikesampingkan karena diam, maka dinding kesunyian makin tinggi terbentuk. Kita lupa. Cinta itu ibarat tanaman. Kalau tidak disiram dan dirawat, lama-lama akan layu. Demikian juga dengan hubungan. Kalau tidak dijaga dengan komunikasi, kehangatan panas perhatian, lama-lama akan pudar. Mungkin saat ini kamu dan pasangan sedang mengalami masa diam yang panjang. Tidak ada kata-kata, tidak ada pertengkaran, tapi juga tidak ada kehangatan. Ini adalah tanda bahaya. Tanda bahwa hubunganmu sedang terancam retak. Namun, yang paling penting untuk diingat adalah, diam tidak harus jadi akhir dari segalanya. Kamu dan pasangan masih punya kesempatan untuk membuka pintu komunikasi, untuk mulai bicara meski pelan dan hati-hati, untuk mulai mengakui luka dan kelelahan masing-masing, untuk mulai menghidupkan kembali cinta yang seakan terkubur dalam diam. Bicaralah dengan jujur, bukan dengan amarah. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Saling memahami, bukan saling menyalahkan. Karena dari sini, kamu bisa membangun kembali jembatan yang mulai runtuh. Dan jangan lupa, terkadang yang paling sulit adalah memulai. Tapi sekali kamu memulai, segalanya bisa berubah. Hubungan yang retak bisa diperbaiki. Selama ada kemauan, selama ada cinta yang tersisa, jangan biarkan diam yang berkepanjangan menghancurkan apa yang sudah kalian bangun bersama. Membangun kembali komunikasi itu seperti menyulam kain yang robek. Memang butuh ketelatenan dan waktu. Ada jahitan yang harus diperbaiki perlahan. Ada benang-benang yang harus disatukan kembali satu persatu. Terkadang harus melewati proses yang tidak mudah. Mungkin akan ada rasa malu untuk mengakui kesalahan, mungkin ada rasa takut ditolak atau disalahpahami. Tapi ingatlah, keberanian untuk memulai itu adalah langkah pertama yang paling penting. Ketika kamu berani membuka hati dan berkata, "Aku ingin kita baik-baik saja," itu sudah menjadi tanda bahwa hubunganmu masih bisa diselamatkan. Jangan biarkan rasa gengsi atau takut menjadi tembok yang menghalangi komunikasi. Karena komunikasi yang jujur akan melahirkan kedekatan. Kedekatan yang mampu menembus dinding keheningan yang selama ini memisahkan. Jika kamu merasa sulit untuk mulai bicara langsung, mulailah dengan hal kecil. Kirim pesan singkat, ucapkan sapaan hangat, atau tunjukkan perhatian dengan tindakan kecil. Terkadang, hal sederhana seperti itu bisa membuka ruang untuk berbicara lebih dalam. Ingat juga, bukan hanya kamu yang merasa lelah. Pasanganmu juga mungkin merasa hal yang sama. Maka dari itu, bersabarlah. Berikan waktu untuk keduanya belajar kembali membuka diri. Jangan cepat menyerah hanya karena diam sudah terlalu lama. Cinta itu bukan hanya tentang keindahan dan kebahagiaan, tapi juga tentang kesabaran dan perjuangan bersama melewati masa sulit. Dan yang paling penting, jangan pernah anggap diam sebagai akhir dari segalanya.
karena diam hanya berbahaya jika dibiarkan tanpa usaha untuk mengubahnya. Ketika diam sudah begitu lama, seringkali rasa rindu pun ikut terkubur dalam hati. Rindu yang dulu membara, kini menjadi abu yang tersembunyi di balik kesunyian. Padahal, rindu adalah benih cinta yang bisa tumbuh kembali jika diberi kesempatan. Rindu itu bisa muncul dari hal-hal kecil yang dulu kalian nikmati bersama. Seperti mendengarkan lagu favorit bersama, menonton film, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang melelahkan. Jangan biarkan kebisuan memadamkan api rindu itu. Coba cari waktu, meski sedikit, untuk menghadirkan kembali momen-momen sederhana yang bisa membangkitkan rasa itu. Ketika kalian berdua mulai bisa berbagi tawa lagi, saat itulah jarak yang selama ini terbentuk perlahan mulai hilang. Jangan takut untuk mengakui jika kamu merasa kesepian atau jika kamu merasa takut kehilangan. Karena kejujuran adalah obat terbaik untuk menyembuhkan luka diam. Ketika kalian berdua mampu membuka hati, diam tidak lagi menjadi tembok tapi menjadi ruang hening yang penuh kedamaian. Diam yang dulu menyakitkan bisa berubah menjadi momen untuk saling mendengarkan tanpa kata-kata. Yang terpenting adalah, jangan biarkan diam memisahkan kalian. Gunakan diam itu sebagai tanda untuk segera bertindak. Sebelum cinta benar-benar hilang, dan hubungan kalian benar-benar retak. Ingatlah selalu, bahwa setiap hubungan pasti ada ujian dan tantangannya. Tapi ujian itu bukan alasan untuk menyerah. Justru ujian itu adalah kesempatan untuk saling menguatkan dan tumbuh bersama. Cinta yang sehat bukan hanya soal suka dan senang, tapi juga tentang kesabaran, pengertian, dan usaha tanpa henti. Jangan biarkan diam yang berkepanjangan menjadi jurang yang memisahkan kalian. Bicaralah, dengarkan, dan berjuanglah bersama. Karena rumah tangga yang bahagia dibangun dari keberanian untuk terus berkomunikasi, dan dari hati yang tak pernah berhenti berharap.